Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang melihat video ini pada waktu-waktu tersebut. Ya, kali ini saya akan membahas tentang besaran dan vektor dalam pelajaran fisika. Mari kita mulai. Sudah teman-teman pelajari di SMP dan juga di SMA, besaran fisika atau besaran fisis itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran fisis ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok menurut pendefinisian satuannya, menjadi besaran pokok dan juga besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan. Besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok itu hanya ada 7. Apa aja itu? Besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok dapat kita singkat menjadi SMP jiwa, yaitu suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus. Nah, sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran-besaran apa saja yang termasuk ke dalam satuan besaran turunan? Yaitu adalah satuan besaran yang tidak termasuk ke dalam satuan besaran pokok. Jadi, kecuali dari 7 satuan tadi, itu adalah satuan besaran turunan. Seperti kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas besaran pokok ke yang lebih dalam. Yang pertama itu ada panjang, memiliki satuan SI meter dan berdimensi L kapital. Yang kedua itu ada massa, memiliki satuan SI kilogram kg dan berdimensi M kapital. Yang ketiga ada waktu, memiliki satuan SI detik atau second dan berdimensi T. Yang keempat ada kuat arus listrik, memiliki satuan SI ampere dan berdimensi I kapital. Yang kelima ada suhu, memiliki satuan SI-nya Kelvin dan berdimensi theta. Yang keenam ada jumlah zat, memiliki satuan SI mol dan berdimensi N kapital. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir itu ada intensitas cahaya, memiliki satuan SI-nya kandela dan berdimensi J kapital. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya adalah turunan dari besaran pokok. Nah, apa aja sih satuan dari besaran turunan tersebut? Contohnya itu ada gaya, energi dan kerja, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensi listrik, hambatan listrik, kapasitansi, medan magnet, fluks magnet, dan induksi, dan masih banyak lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas besaran vektor. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan gambaran ilustrator untuk pengenalan besaran vektor. Nah, dalam sebuah cerita, ada seorang ibu yang membeli apel. Di dalam keranjang apel tersebut, salah satu apel A itu memiliki berat 100 gram dan apel B dia memiliki 105 gram. Nah, total massa apel tersebut adalah 100 ditambah 105. Jadi 205 gram. Nah, dalam cerita ilustrasi yang kedua, ini ada sebuah pesawat yang sedang terbang. Nah, kecepatan pesawat terbang tersebut terbang
ke arah timur dengan kecepatan 120 km per jam. Kemudian ada angin yang berhembus ke arah barat daya dengan kecepatan anginnya 30 km per jam. Nah, jika kita samakan dengan ilustrasi yang pertama tadi, kecepatan totalnya adalah 120 km per jam ditambah 30 km per jam, sama dengan 150 km per jam. Nah, tapi pernyataannya hasilnya adalah 101 km per jam. Nah, kenapa demikian? Karena pada ilustrasi yang pertama itu hanya memuat masanya saja, tidak memuat arahnya. Sedangkan pada ilustrasi yang kedua, itu selain ada kecepatannya, juga ada arah dari besarannya. Nah, selanjutnya akan kita bedain nih. Sebelumnya kan besaran fisis itu dapat kita bagi dua menjadi besaran pokok dan juga besaran turunan. Kemudian di sini dapat kita bagi lagi menjadi besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar yakni besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilai besarnya saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilai besar dan arah. Nah, contohnya dalam besaran skalar itu ada massa, jarak, kelajuan, energi, usaha, daya, suhu, arus listrik, jumlah zat, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam besaran vektor itu contohnya ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum gaya, impuls, momentum, dan lain-lainnya. Sekian materi pembuka tentang besaran dan vektor sebagai penjelasan singkat mengenai besaran dan vektor. Saya akan akhiri videonya. Terima kasih.